Yo guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game FIFA Mobile, EAFC Mobile ya. Jadi hari ini untuk konten kasarin pertama di EAFC Mobile. Jadi pertama ada Bro Snack Devil nih. Dia minta gua untuk dia keluar. Dia minta gua untuk kasarin akunnya. Sebelumnya thank you ya bro ya, udah boleh kasarin akunnya. Kita bakal lihat guys ya. Pertama pakai 4-3-3. Ya ini formasi yang sangat balance ya. Dan menurut gua kalau kalian baru-baru main dan untuk early sih sebenarnya bagusan 4-3-3 gitu. Itu udah formasi paling aman. Oke, untuk pemainnya di sini dia pakai RW-nya Chiesa, ST-nya Puskas, LW-nya Grealish. Masih bisa dipakai kah Grealish? Masih bisa. Cuma Grealish ini hati-hati aja ya, karena tendangannya dia itu kadang suka kemana-mana, apalagi kalau energinya sampai kelebihan. Nih, nanti gue bakal rekomendasiin juga ya LW-nya sama mungkin RW-nya. RW tuh kalau kalian nggak dapet Chiesa, belum dapet, kalian bisa pakai yang mana? Kalau gue bakal ngambil si Dembele. Kebetulan gue juga udah ngambil ya Dembele. Ntar kita bakal lihat ininya aja di next video gameplaynya. Cuma Chiesa gratisan ini bagus kalau kalian mau pakai ya. Ingat kalau kalian mau pakai. Kalau Chiesa gratisan ini bagus kalau kalian mau pakai sementara. Karena kalau nanti ke depannya menurut gue kalau pemainnya udah banyak ya, pemain 88 yang nggak bisa dinaikin macamnya Chiesa ini, pemain gratisan, itu bakal susah bersaing sih. Karena 88 nanti pemainnya bakal di upgrade pasti. Kayak gue pasti bakal upgrade si Dembele gitu. Cuma untuk speednya bagus banget, menembaknya juga oke. Terus dia ada trade penggiring bola cepat ya, jadi udah pasti mantep banget ngebut si Federico Chiesa yang gratisan ini. Terus untuk LB Guerrero bisa, tapi kalau kalian pengen lebih gampang untuk nyerangnya, kalian bisa pakai si Theo Hernandez ataupun si Davis. Cuma kalau kalian mau pakai si Guerrero juga bagus, karena ini salah satu LB yang menurut gua masih bisa untuk nyerang, karena ada LB tipe yang bener-bener untuk bertahan banget. Nah ini dia masih bisa untuk nyerang. CB-nya Bremer sama Ndika sama Frimpong. Frimpong ini yang gratisan ya kalau gue nggak salah ya, bawaan kemarin kan. Ini bagus dan belum perlu diganti. Jadi menurut gue timnya kalau dinilai dari 1 sampai 5 ini udah 4 sih. Kipernya Yasin, ini pasti dapat gratisan juga. Gratisan dari pack 2 pack itu ya, gue dapat Yasin sama si CB tuh hero. Jadi untuk timnya Bro Snack Devil ini udah oke banget sih menurut gue. Cuma nanti CM-nya kita bakal ganti karena Enzo ini menurut gue CM yang agak kurang. Nah kita langsung aja ya. Untuk CM-nya nih gue kasih rekomendasi buat kalian. Pasti kalian juga bingung ya saking banyaknya CM yang bagus yang mana. Nah untuk CM ini udah beberapa gue pantau sih. Jadi kalau untuk kartu-kartu yang di 85 yang apa ya, yang standar-standar, yang emas gitu, 85 Goretzka ini masih bisa dipakai banget. Karena menurut gue ini apa ya, CM walaupun skill move-nya bintang 3 ya, tapi mengumpannya ini lumayan sih. Dan fisiknya juga gak kecil-kecil banget. Dan dia tingginya 189, jadi kalian bisa pakai dia untuk opsi sundulan. Oke, kalau kalian gak main sundulan, kalian bisa pakai Bellingham. Ini oke banget. Wataru Endo ini menurut gue kurang ya. Walaupun banyak yang beli, gue juga sering lawan nih Wataru Endo nih. Kecepatannya kurang banget untuk seorang CM. Jadi menurut gue agak kurang sih. Abis itu Pedri ini bagus. Abis itu bingung sih gue antara Fred ini tipe-tipe yang sangat all around sih guys. Jadi nggak terlalu bagus di satu sisi, tapi nggak terlalu jelek untuk sisi lainnya. Kalian bisa pakai sih kalau bingung ya. Kalau bingung kalian mau main umpan atau main speed untuk CM-nya, kalian bisa pakai si Fred karena dia all around. Nah kalau ngumpan ini udah pasti ya Beckham, Modric ini enak banget umpannya nih berdua sama Kroos. Ini trio nih. Kalau kalian pakai 4-3-3 dan cuman buat ngumpan, wah gokil. Mantep banget umpannya. Ini kalian bisa pakai 3 nih, trio pengumpan paling sakti sih menurut gua. Oke, kalau kalian mau nge-speed ya biasa ada Bellingham, Goretzka. Abis itu mungkin kalian bisa pakai antara De Jong sih. Ya, De Jong.
Kalau kalian mau yang begal udah pasti Kane sama Seedorf. Itu udah duo begal banget. Oke, untuk bro Snack Devil, makasih udah boleh kasarin akunnya. Yang kedua, wah ini jangan-jangan dari FIFA Mobile ya? Yoi lah, pasti udah. Ini bro Abid Gabriel, atau ya udah subscriber gua lama sih. Kita bakal cari ya. Aduh, pencet lagi. Kita bakal cari namanya Hawkeye. Oke. Klubnya Al Nassr. Pendiri FIFA. OVR-nya ada nggak? OVR-nya 85 ya. Bentar ya, kita cari dulu. Klubnya Al Nassr. Logonya pendiri FIFA, coba kita lihat yang ini. Oke, klubnya nggak ada lagi. Waduh. Logonya pendiri FIFA, berarti yang inilah ya. Berarti yang ini. Ranknya gue nggak dikasih tahu. Nanti kalau ini ranknya ya bro ya, sekalian biar gue bisa tahu. Kayaknya nggak mungkin level 8 sih, levelnya juga belum. Oke, nanti ini aja gabung ke liga gue aja ya bro. Nanti gampang lah, kita bisa dari liga aja ya. Abis itu ini ada yang nanya Kobel apa Pop untuk kiper. Nick Pop sih lebih bagus menurut gue ya. Tapi ya balik lagi, kalau kiper hoki-hokian ya guys ya. Nggak bisa ini juga, nggak bisa dibilang ini lebih jago itu lebih jago. Kadang kalau lagi aneh ya aneh aja udah kipernya. Montagem 86. Klubnya MU. Nih, berarti ini ya satu doang nih. Oke, Bro Montagem. Wah, 4-4-1-1 menyerang. Ini belum pernah gue pakai sih formasinya. Oke, untuk kiper menurut gue Mendy masih oke, Saliba juga. Ini back yang lumayan enak karena dia tinggi dan kenceng. Ini lumayan enak, gue juga pengen beli sih. Nanti buat gantiin gue nggak tahu sih mau ganti Bremer jadi Saliba atau gue ganti Hierro. Salibanya ntar gue naikin gitu. Nah untuk RB, ini RB banyak sih pilihannya ya. Menurut gue RB ini salah satu yang paling penting. Karena kalau RB kalian tuh biasanya lambat ya, itu musuh senang banget tuh nyerang dari salah satu sisi tuh. Ntar LB atau RB. Nanti RB kita cari di market ya. Ini Virgil udah pasti harus diganti sih. Nggak mungkin udah dijadiin RB. Abis itu untuk RM ini Star, ini bagus banget Ismail Lassar. Kenceng, ada trade-nya juga, penggiring bola cepat. Dan fisiknya juga 72, jadi nggak terlalu jelek. Jadi di body juga oke banget. Dapat aja lagi. Gue juga pengen soalnya. Oke, untuk CM-nya De Jong sama Berge. Berge ini menurut gue oke kalau kalian udah nggak ada pemain lain aja sih. Jadi nanti CM nih perlu diganti juga. Jangan pakai Berge ya guys ya. Boleh sih pakai Berge tapi ya gue nggak menyarankan kalian. LM-nya McMahon bisa dipakai tapi kalau kalian demen yang kenceng. Karena menurut gue untuk seorang LM dia itu cuman kurang, pertama dia cuman kurang di tinggi badan. Kalau tinggi badan gue sukanya sih di 185 ya untuk LM sama RM. Karena ya walaupun beda 2 cm ya, cuma gue sukanya di situ. Karena enak untuk lari dia masih kenceng. Dan untuk sundulan kadang dia juga bisa dapet. Karena gue main sundulan atau bola atas. Cuma kalau mau pakai McMahon juga bagus, masih bisa dipakai. Untuk CF gratisan Ronaldinho. Untuk ST-nya, nah ST ini menurut gua si Isaac ini harus ditandemin. Kenapa? Karena Isaac ini apa ya? Dibilangnya cuman buat cutting inside ke dalam. Nah kalau dia dimatiin sama CB lawan, ini susah banget untuk pakai dia. Karena menurut gua dia juga nggak bisa sundulan juga sih. Fisiknya juga agak kurang kan, gitu. Jadi menurut gua kalau mau
mendingan pakai Isaac di second striker. Jadi ada dua ya, satu lagi yang body balance-nya gede atau fisiknya gede, satu lagi Isaac. Nah kita bakal lanjut ke RB-nya. Thank you ya Bro Montage. Menurut gue yang perlu diganti nih CM-nya sih. CM banyak tadi tuh, ada Pedri. Gue lebih seneng karena lu pakai De Jong ya, mendingan ngambil Pedri aja satu lagi biar imbang kanan kirinya gitu. Untuk CF Ronaldinho masih oke sih, karena kan dapat gratis juga ya, pakai aja dulu. Untuk LM-nya masih bisa pakai McMenan. RM-nya juga bagus Sar, gue juga pengen soalnya pakai dia. Ntar gue bakal cari deh si Ismail Sari nih, gile. Nah untuk RB ya, ini untuk yang masih main juga. RB. Nah RB ini dikit, tapi menurut gue yang mantep banget kalau kalian mau beli itu si Jesus Navas. Karena Jesus Navas ini kenceng, bisa gocek, dan menurut gue dia masih solid banget untuk defense ya. Tapi nggak untuk sundulan ya, untuk nge-defense dia masih bisa banget gitu. Nah ya kalian bisa lihat nih trade-nya, ada pemain tim juga. Jadi menurut gue nih oke banget. Beberapa kali gue juga assist pakai si Jesus Navas sih. Kalau kalian pengennya Alexander Arnold juga boleh, cuma kalau Alexander Arnold dia nggak ada trade penggiring bola cepatnya gitu. Bedanya itu aja sih. Kalau gue lebih suka sih Jesus Navas guys. Kalian bisa beli nih, ini bagus banget. Oke, thank you. Abis itu kita kemana lagi ya? Kalau yang di sini nggak ada, gabung aja ke liga ya. Jadi bisa main bareng sekalian. Plus gue lebih gampang nyarinya. Soalnya di sini nggak ada pakai UID. Oke, Madrid OVR-nya 85. Oh, name-nya salah. Name-nya yang ini. VX SAD. Loh, kok nggak ada? Loh, kok nggak ada sih? Bener kan ya? Bener, VX SAD. Iya bener. Wah oke, nggak ada. Jadi kalau yang nggak ada, gabung ke liga aja ya, karena biar gue lebih gampang juga. Nah ini gue juga pengen rekomendasiin sekalian. Kemarin kan udah lini pertahanan ya. Nah ini sekarang kita lini tengah guys. CDM ini menurut gue ya paling worth it nih. Ini menurut gue paling worth it ya. Mana dia? Oke, nah di sini mana. Nah, Tonali ini bagus banget. Tonali ini. Kenapa gue bilang bagus? Tingginya 180, masih oke lah untuk sundulan tuh masih bisa. Plus dia kenceng. Plus lagi dia itu kakinya 54 ya. Jadi kalau terpaksa banget nih si Tonali harus nyerang, itu masih bisa banget dia dipakai nyerang guys. Karena masih enak dan masih bisa nendak gitu. Untuk sisanya sih menurut gue lumayan standar aja ya. Cuma Tonali menurut gue menang di kencangnya guys. Karena gila Tonali 84. Kita lihat Desailly juga bagus mana ya Desailly. Nah ini yang versi murahnya. Jadi kalau kalian nggak bisa pakai nggak dapat Tonali, pakai Desailly aja. Cuma Desailly ini kurang banget untuk giring bola ya. Jadi bener-bener cuma buat nyundul nih. Ada trade-nya penyundul kuat gitu. Nah untuk yang murahnya mungkin bisa pakai Amrabat. Oke, ini masih oke banget Amrabat. Abis itu Makelele enggak sih. Kalau Makelele gue nggak terlalu demen karena dia 174. Abis itu kecepatannya juga kecil. Kalau pemain kecil seharusnya kecepatannya itu tinggi. Nah dia tuh enggak. Jadi menurut gue agak kurang. Udah sih, Desailly kalau kalian mau bener-bener defense, Tonali bisa nyerang, bisa defense. Rodri oke, Casemiro juga oke. Cuma Casemiro minus di kecepatannya aja sih. Rodri juga sama. Nah, ya, jadi minus di kecepatan. Cuma untuk duo begal sini oke banget. Desailly ini masih paling, ya menurut gue daripada kalian beli dua ini ya kalian beli Desailly aja guys. Kencengnya dapet, begalnya juga bisa. Abis itu kalau kartu emasnya Partey, Rice. Habis itu siapa lagi ya? Nah Tonali ini juga bisa, Tonali yang emas gitu. Jadi nextnya kita lanjut ke RM. RM ini dikit. RM gue rekomendasiin sih Mahrez,
Inaki Williams sama udah sih 2 aja. Karena menurut gue itu yang paling mantap. Untuk CM ini banyak. CM Goretzka masih bisa, Bellingham pasti ya. Habis itu tadi seperti biasa trio umpan itu Kroos, Beckham, Modric. Yang all around cari Fred aja. Speed bisa cari De Jong, bisa cari Pedri. Habis itu untuk begal Seedorf, Kane. Kalau kalian mau CM yang sedikit defense itu ada Vieira sama Veron. Tuh jadi lengkap ya, udah gue rekomendasiin tuh. Vieira, Veron ini CM yang lebih ke defense gitu, jadi bagus sih menurut gue. Oke. Bis itu untuk LM ini Dead Fat paling oke sih kalau kalian mau murah. Saint Maximin ini kenceng tuh ya, kenceng banget. Habis itu apa lagi yang murah? Pires oke sih, tapi nggak ada trade penggiring bola cepat kalau Pires. Jadi menurut gua mendingan ngambil Nedved, Ribery, Saint Maximin, 3 itu sih. Untuk CAM nya Thomas Rosicky enak, udah gue pakai. Havertz nih, sebenarnya Havertz sih bagus banget ya, karena 190, kecepatannya juga 79, oke lah, masih nggak lambat-lambat banget dengan tingginya, dan dia bisa nyundul, bisa nendang juga. Odegaard kurang, mendingan kalian ngambil si Bruno aja. Nih Bruno lebih masuk akalnya dibanding Odegaard. Kenapa? Karena Odegaard ini kakinya 2 yang lemahnya, sedangkan si Bruno ini 3 dan dia kaki kanan nya 5. Jadi menurut gue lebih sering pemain itu pakai kaki kanan dibandingkan kaki kiri ya. Dan ini trade-nya berjibun guys untuk si Bruno Fernandes nih, jadi lumayan bagus. Cuma kalau gue lebih cocok sama Thomas Rosicky sih. Havertz, Rosicky, Bruno, Madison enggak. Tapi kalau yang nyari all around boleh, cuma gue nggak demen sih untuk CM all around ya. CM kan untuk nyerang ya, lebih enak sih pakai yang bener-bener bagus untuk nyerang sih. Muller ini bagus juga. Gue juga suka cowok minus di kecepatan, cuma oke lah. CM gak bakal banyak-banyak ngegiring bola. Oke, jadi segitu aja untuk segmen kasarin yang pertama. Jadi nanti kalau yang gak ada, kalian bisa gabung aja ya langsung ke liga. Komen aja, nanti bakal gue sediain 1 slot ini karena full. Nanti gue bakal sediain 1 slot guys, oke? Dan bye-bye.